Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ghufran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah malam hari ini kita semuanya dipertemukan kembali dalam kajian, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga kesempatan ini menambah iman takwa kita kepada Allah, dicatat sebagai amal soleh yang makbula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi saksi di yaumil akhir kelak, sekaligus pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lulus ya dari setiap ujian-ujian hisab yang akan kita hadapi kelak insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah, suri teladan pemimpin agung kehidupan kita yang telah membawa pelita iman dalam kehidupan manusia. Beliau adalah penyambung lidah para nabi sebelumnya sekaligus khatamul anbiya, penutup risalah para nabi sebelumnya, dan hanya dengan mengikuti risalahnya, ajarannya, agama yang beliau bawa, maka kita semuanya akan sampai kepada kesuksesan hidup di dunia sampai di akhirat. Tujuan kajian kita malam hari ini tiada lain adalah kita menapak tilasi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sirah nabawiyah. Sirah itu saro yasiru, ya, bukan saro yasiru sir-siran, Pak ya. Saro yasiru sirotan. Ya, memang ketika masuk fi'il amr jadi sir, ya, jalan. Saro itu berjalan, ya siru, ya. Sirotan jalan, siroh, ya. Siroh bisa dibaca sin, sirotol mustaqim, boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada sejarah sebelum Rasulullah lahir, biar kita tahu background atau latar belakang dari kehidupan sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, di mana letak kehebatannya Rasulullah, di mana letak keagungan risalah yang beliau bawa. Kalau ujuk-ujuk langsung kepada ending itu kan nggak ngerti di mana kehebatannya. Tapi kalau kita telusuri dari awal, dari hulu, ya, nanti insya Allah sampai hilir, nah, barulah kita melihat gambaran utuh bahwa risalah yang beliau bawa ini betul-betul memanusiakan manusia, memuliakan, ya, manusia, kemudian memberi solusi terhadap kehidupan manusia. Kalau dulu kita belajar sirah itu kan ringkas-ringkasnya saja, poin-poinnya saja kan. Padahal ketika kita mempelajari sirah Rasulullah itu mau nggak mau kita harus belajar tentang kehidupan manusia secara utuh, sejarah kehidupan manusia secara utuh. Baik, tapi ya kalau diceritakan semua ya lama kan nanti begitu. Sekarang kita masuk bab pertama, sejarah kota Mekah. Sejarah kota Mekah. Baik. Nah, kita belajar yang pertama letak geografis Jazirah Arab dulu. Di mana sih Jazirah Arab ini? Kalau kita lihat petanya ini, ya, utara, selatan, barat, dan timur. Ya. Secara geografis Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah, ya, di sebelah barat dan Gurun Sinai. Di sebelah sini ini ada Laut Merah dan sini ada Gurun Sinai, berarti itu Mesir sebelah barat. Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak selatan di sebelah timur. Ini Teluk Arab di sini, ini ada Teluk Oman, ya, Teluk Arab, ada Bahrain, ya, dan Irak selatan. Irak di sini ya, Bu, ya. Sebelah di timur. Kemudian Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Nah, ini yang dimaksud. Ini ada kapalnya ini, ya. Ada Samudra Hindia. Jadi Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Di bagian utara, di
utara adalah negeri Syam, ini sebutan untuk Palestina, Irak, Lebanon, ya, Suriah. Ada di sebelah utara. Negeri Syam itu meliputi Irak, Lebanon, Palestina, Suriah. Ya, ada 4 negara itu namanya negeri Syam. Orang dulu bilangnya Syam. Ya. Rasulullah mendoakan Syam, Pak, ya. Tuba li Syam. Ya. Keberkahan, keberuntungan bagi negeri Syam. Banyak sahabat tuh pingin wafat di sana, Pak. Banyak sahabat yang pingin wafat di sana. Ya. Luasnya Jazirah Arab ini, ya, membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Ya, luas, ya. Nah, jadi secara umum ini Jazirah Arab. Ya, kenapa disebut dengan Arab? Arab itu secara bahasa maknanya tandus. Arab, tandus, benar, Pak? Arab itu tandus, gersang. Ya, jadi nama itu mewakili wujudnya, ya. Mewakili kondisinya. Arab, tandus, gersang, kering, ya. Karena memang di sana itu tempat, ya, padang pasir, ya, secara umum begitu. Meskipun ada wilayah yang hijau, ada, ya, di mana Thaif, ya, itu malah mirip-mirip batu, ya, hijau di sana, banyak pohon-pohon. Ya. Di Madinah alhamdulillah, ya, yang sudah sampai di sana malah lebih hijau, ya, daripada di Mekah dan sekitarnya. Tapi sekarang juga sudah mulai hijau, katanya orang-orang, ya. Jadi nggak seperti dulu. Ini juga menunjukkan mendekati akhir zaman. Baik, ini gambarannya seperti itu. Biar nanti tergambar, seperti apa sih? Ya. Makanya dulu Rasulullah SAW ketika beliau belum diizinkan menghadap ke Baitullah Al-Haram, yakni Makkah, Ka'bah di Makkahul Mukarramah ini, beliau menghadap ke mana, Pak? Menghadap ke Syam, ke utara. Ya. Jadi sholatnya Nabi itu menghadap ke Palestina, Pak, ke Baitul Muqaddas. Nah, hari ini Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, ya, Palestina dibombardir kayak gitu kok kita diam saja, ya kenemenan, Pak. Terlalu, ya, negara-negara Arab terutama itu pemimpin-pemimpinnya itu, pemimpin-pemimpinnya kalau rakyatnya itu banyak sing kepingin itu, pengen bantu, pengen ngebelani, pengen jihad di sana itu. Tapi pemimpinnya itu loh kena penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Takut nanti posisinya digeser, takut begini, apa? Kekhawatiran nanti rakyat saya itu nanti gimana yang ada di sana. Loh, rakyat jenengan itu loh nggak khawatir apa-apa, loh malah kepengen, ya. Tinggal kasih SK perintah berangkat, ya. Sampai di mana itu, di Bandung, Tasikmalaya itu unjuk rasa minta izin berangkat ke Palestina, Pak. Ya. Sampai segitunya gitu. Jadi nggak perlu TNI lah. Ya, apalagi TNI, ya. Kopassus yang berangkat, masya Allah, wes, ya. Luar biasa. Oke. Makanya Palestina tadi saya bacakan waktu sholat maghrib. Wattini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Di mana pusatnya? Apa yang dimaksud wattini wazaitun? Ya, negeri Syam. Negeri Syam ini pusatnya lah Yerusalem. Ada Yerusalem, Darussalam, ya. Masjidil Aqsa. Wa hadzal balad wa turi sinin. Nah, ini tempat Nabi Musa menerima wahyu, Mesir. Nah, anehnya tahun 67 ya, Pak, ya, perang 6 hari. Perang pura-pura itu, perang sandiwara itu, ya. Israel dikeroyok. Ya, kok tiba-tiba pemenangnya itu Israel, Pak. Ya. Dinyatakan mengenai PBB yang memutuskan Israel menang. Nah, itu kan perang pura-pura untuk melegitimasi, mengokohkan, meyakinkan dunia bahwa Israel itu cilik, ya, tapi kuat, gitu, ya. Akhirnya dataran sini nih, Sinai diserahkan ke Israel.
Kemudian sebelah sini kalau tidak salah ini ada di sini Lebanon juga ngasih. Terus begitu. Ya. Naudzubillah ternyata itu kong kali kong konspirasinya ya dunia internasional untuk ngambil tanah Palestina. Naudzubillah. Seperti itu Pak. Itu jenengan harus jeli itu sejarah. Kita belajar sejarah ya gini. Ya. Ya kemana-mana memang nanti ya. Karena sejarah itu ya harus diungkap. Meskipun dia mengatakan sejarah itu ditulis oleh pemenang katanya ya Pak ya. Tapi ada sejarah yang objektif ya, yang bisa dipelajari oleh siapapun. Baik, kenapa disebut dengan Arab atau Jazirah Arab? Jazirah itu artinya kepulauan, pulau Jazirah. Saya dari Madura ini, Jaziratul Madura ya. Di Indonesia ini negara kepulauan. Jazirah. Jazirah Arab hanya dikelilingi oleh gurun pasir dan gunung batu di segala sudutnya. Secara umum geografisnya seperti itu, panas. Ya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab ini ya, seperti benteng pertahanan yang kokoh satu sisi, ya, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Memang tidak ada satu negara pun yang menjajah Jazirah Arab itu dari dulu sampai sekarang nggak ada. Ya apa yang kata dijajah? Mau dikeruk apa nih? Indonesia gemah ripah lo jinau ya anjene. Ijo royo kepengin garai kepengin wong sing delok yo pengen nguasai Pak. Saking kayanya Indonesia, tongkat dilempar lo jadi tanaman Pak. Dari ini Gus Plus ya. Bener Pak ya. Itu bukan lautan tapi kolam susu katanya Gus Plus. Saking kayanya Indonesia ya, terutama negara Asia itu kaya Pak ya. Apalagi Indonesia. Nah sedangkan Jazirah Arab ini ya nggak menarik blas ya, isine jenengan badhe kulaan pasir mriko ya tidak apa-apa ya barangkali gitu ya, padang pasir Pak mriko nggih. Ya, jadi nggak ada yang menarik, wong cuma pasir ya, gunung batu ya dan sebagainya. Padahal ketika itu mereka ya, Jazirah Arab ini bertetangga dengan dua imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Nah, kalau lihat petanya ini bagian utara ini miliknya Romawi Pak, ya. Bagian timurnya sini ini masuk mirip Persia. Oke, ada sebagiannya yang masuk Persia. Nah, utara sini Syam, Irak, Lebanon. Itu memang dikenal dulu itu Eropanya Timur Tengah memang. Jenengan coba nggak percaya lihat foto-foto Palestina tahun 40-an. Itu tahun 40-an tuh Pak. Bagus Pak. Jalan lebar-lebar, mobil mewah-mewah ya Pak. Orang Palestina tuh ganteng-ganteng Pak, makanya dari dulu ganteng-ganteng. Diakui Pak, diakui ya. Masya Allah, bajunya bagus-bagus, rapi-rapi ya. Itu ya karena memang Masya Allah. Dan ya Rasulullah kan juga memberi sebuah motivasi Al-Quran ya, yang di ila fi Quraisy ila fi mihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait itu ya. Ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila fi rihlatas syita was-saif. Perjalanan karena mereka itu punya kebiasaan perjalanan dagang rihlah pada dua musim, yaitu syita pada musim dingin, was-saif dan musim panas. Ya, yaitu pergi ke Syam dan ke Yaman, ya, ke sini. Ya, ke arah selatan sini. Ke utaranya itu kalau pas musim panas ya, kalau musim dingin ke arah selatan. Ya, kalau musim dingin ke utara tambah beku Pak. Ya. Lawang utara Syam itu ya, Lebanon, Suriah, Palestina itu kalau musim dingin tuh minus loh Pak. Bener Pak. Itu kan sempat tuh beberapa tahun atau berapa tahun yang lalu ya, itu ada penggalangan donasi Palestina sekarang memasuki musim dingin ya, pas
tunjukkan gambarnya gitu. Masya Allah Pak, anak kecil itu tidur Pak di samping tenda pemukiman itu, sampingnya itu salju Pak, ya salju, ya Allah, ya segitunya ya. Ya mungkin ini adalah bentuk panggilan ya Allah kepada kita. Ayo kamu punya perhatian enggak sama Palestina dan sekitarnya gitu. Baik, ada Persia dan Romawi ya, padahal ya bertetangga, tapi tidak tertarik. Persia yo enggak tertarik untuk menguasai, mencaplok, menjajah Jazirah Arab. Romawi juga enggak tertarik. Makanya mereka itu sudah hidup bebas merdeka dari sejak zaman dulu kala. Makanya orang Arab tuh punya karakter gimana Pak? Iyo gak itu tegas lah orang Arab, hitam putih. Selain mereka dikenal sebagai ya para kesatria ya, dan para orang yang apa namanya, jangan diajak perang Mbak. Kalau orang Arab diajak perang mereka itu tertantang gitu ya, tertantang. Oh ya, sikap syaja'ah, kalau orang bilang syaja'ah, keberanian ya. Dan itu juga dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah bahwa itu bisa jadi masalah tapi juga jadi solusi. Makanya Rasulullah datang ke tengah mereka itu untuk liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Sing apik dipertahankan. Nah, begitu. Sing apik dipertahankan, sikap saja diarahkan. Gimana harusnya Anda ini mempertahankan harga diri? Kapan? Sebetulnya Pak, kalau saya analisa itu, orang Arab tuh kalau cuma masalah Palestina itu Pak, sedilu Pak, insya Allah Pak. Yang penting pemimpin Arab itu buka itu border itu, perbatasan buka, Rafah buka, Lebanon buka, Suriah buka, selesai Pak itu. Gak usah turunkan pasukan elit, gak usah, ya. Lawong, ngapunten, saya bukan berarti menyetujui terjadinya konflik-konflik di negara Arab. Suriah aja kemarin itu, berdarah-darah itu kan perang antara pemerintah Suriah dengan rakyatnya. Sudah kayak gitu loh Pak. Jadi pemerintah melawan rakyat itu sudah kayak gitu, hancur-hancuran gitu loh. Ya. Jadi menurut saya sikap syaja'ahnya orang Arab itu ya luar biasa memang, ya luar biasa. Dan mereka itu siap ya, mati-matian kalau sudah bicara tentang kehormatan. Biasanya begitu. Selain sikap jujur, memegang amanah, janji dan sebagainya. Insya Allah kita akan temui itu dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian, nah ini dari mana asal muasal mereka itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sampaikan di awal, kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, otomatis kita akan ngulik sejarahnya manusia dari awal. Baik, kita mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ya, dan anak keturunannya. Dalam surah As-Saffat surah ke-37 ayat 76-77 Allah mengatakan wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan kami telah selamatkan ia Nabi Nuh dan pengikutnya dari bencana yang besar, yaitu banjir bandang ya, azab kepada umatnya Nabi Nuh. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Pertama, pelajaran yang pertama adalah orang-orang soleh itu dijadikan pionir Pak, diselamatkan oleh Allah. Coba kalau kaumnya Nabi Nuh nggak diselamatkan, mungkin ya nggak akan ada anak turunannya kan begitu. Ya, sudah tenggelam Pak, tenggelam itu. Ya, makanya orang soleh ini perlu dipertahankan ya, kesolihan kita orang soleh. Ayo kita apa ya, ibaratnya ya, podo-podo apa ya, menjaga gitu loh ya. Sama-sama kita jaga silaturahim ya. Dan seterusnya lah, intinya begitu. Kemudian, nah ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, asal muasal ras yang ada di dunia. Jadi keturunannya Nabi Nuh tadi kan yang selamat tadi, kemudian beranak pinak sampai sekarang. Nabi Nuh punya ada 3 anak. Ini ada Sam.
ada Yafet, ada Ham, ya. Ada Sam, Yafet, Ham. Nama manusia, Pak, ya. Sam, Yafet, sama Ham. Keturunannya Sam ini adalah para nabi dan rasul seperti Nabiullah Ibrahim, Nabi Daud. Ya, tak besarkan. Ya. Ya. Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Dari silsilah ini lahirlah ras Semit yang memiliki kulit putih. Ini menurut ahli sejarah begitu, ya. Sedangkan anaknya yang Nabi Nuh yang namanya Yafet ini adalah menurunkan ini para raja. Para raja-raja. Para raja terdahulu adalah mereka yang lahir dari silsilah Yafet. Nah, dari silsilah ini lahirlah ras Yafetik yang memiliki kulit merah dan coklat. Ya. Sedangkan yang ketiga, Ham ini adalah, ya, keturunan Yafet adalah para abdi raja. Namun satu keturunan Ham yaitu Kush didoakan oleh Nabi Nuh sebagai raja. Nah, jadi kebanyakan dari keturunannya Ham ini jadi abdinya raja. Maksudnya membantunya begitu, ya. Bukan rajanya, teman. Lalu cuma satu yang didoakan oleh Nabi Nuh sebagai raja. Mungkin hanya satu-satunya, saya nggak tahu siapa. Dari silsilah ini lahirlah ras Hamitik yang memiliki kulit gelap dan hitam. Kira-kira kalau saya orang Indonesia ini yang kulitnya sawo matang, ini kira-kira turunan yang mana ini? Campuran kayaknya satu dah, ya. Yafet sama Ham barangkali, ya. Lek Sam wis gak putih. Nah, lek Semitik, ya. Semitik itu orang Arab, ya. Semit, ya. Gitu. Nabi Nuh memiliki 4 putra yaitu Yafet, Sam, Ham, dan Kan'an. Kan'an yang pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir dan akhirnya tenggelam. Jadi hanya 3 yang selamat. Yang satu Kan'an itu ya tenggelam, ya. Ya bunayya rkam ma'ana, kan begitu, ya. Wahai putraku, ayo ikut bersama kami, ya. Dia mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, saya tidak akan ikut jenengan, saya akan naik ke gunung yang akan melindungiku dari air. Qala la 'asimal yaum. Hari ini gak ada yang bisa melindungi dari azab. Ya, akhirnya tenggelam. Ya. Mengenai ketiga putranya yang lain, Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa. Ya, Sam, Ham, dan Yafet, ya. Tapi ini penting apa bukan? Menurut saya ya cuma pengetahuan, bukan untuk membangga-banggakan. Kalau saya itu turunannya Sam, saya ini Sam Agil, saya ini, nah, gitu kan? Dari wong Malang, Pak. Ya, makanya banyak orang Arema itu keturunannya Sam kabeh kok, ya. Sam, ya. Mas. Ya. Bukan, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah bukan warna kulitnya, turunan macam-macam, enggak, ya. Tapi yang paling bertakwa. Cuma ini secara genealogis saja, silsilah keturunan. Baik. Ya. Baik. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sam adalah bapaknya orang Arab, Ham adalah bapaknya orang Habsyi, Afrika dan sekitarnya, dan Yafith adalah bapaknya orang Romawi. Kata Imam Ahmad. Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis serupa, ya, dan di dalamnya terdapat redaksi berikut. Yang dimaksud dengan Romawi di sini, kata Imran bin Husain, adalah Romawi pertama, yaitu bangsa Yunan atau Yunani yang dinasabkan kepada Rumi. Nah, makanya disebut Romawi. Rumi bin Labati bin Yunan bin Yafith bin Nuh alaihissalam. Ya. Ini ada gambar, Pak. Kira-kira yang mana ini yang turunannya Ham? Tapi yo indah, Pak, masya Allah, kan dita'a rofu, ya. Ono sing pirang rambutnya, ya. Nah, ini yang mungkin yang turunan dari Sam, yang gini nih yang
Ham mungkin yang ini Ham ya, yang Yafid yang seperti ini barangkali. Ini cuma ilustrasi aja ya. Nah, saudara ya. Indonesia wis reno-reno. Coba kalau kita merenung betapa kuasanya Allah, luar biasanya Allah. Kok jauh-jauh ke Eropa, Indonesia Pak. Indonesia ini cuma nyebrang ke sana Pak, ke Papua sudah Masya Allah. Loh kok iso bedo ya? Kan gitu Pak. Sedikit ke barat itu ada teman-teman saudara-saudara kita dari NTT juga ada sedikit perbedaan. Biasanya lewat sini kan biasanya. Subhanallah. Ya inilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah ini. Sekarang ini ada 3 tadi ya, Sam, Ham, dan Yafid. Al-Jaramiqah berasal dari keturunan Basil bin Asyur. Ini Sam, keturunan sampai bawah nanti. Kita lihat. Oh, berarti mereka ini yang turunan Sam ya. Seperti ini gitu. Keturunan Basil bin Asyur bin Sam bin Nuh, mereka adalah penduduk Mosul, Irak. Kemudian bangsa Suryani, Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, Irak dan sekitarnya dan lain-lain, berasal dari keturunan Suryan bin Nabit bin Mash bin Adam bin Sam. Bangsa Ibrani, ada Ibrani. Bangsa ada yang bilang Israel ya. Tapi Israel yang sekarang itu Pak, ya itu sudah campuran ya. Campuran itu sudah. Kalau Bani Israel asli ya sudah punah ya. Itu kan ya jenengan kalau tahu sejarahnya Zionis itu gerakan Zionis itu kan tidak disukai sama Yahudi yang asli ya. Yahudi yang tinggal di Palestina nggak setuju. Karena caranya itu radikal, ekstrim, ya. Mulai dari membunuh, mengusir, ya, membumi hanguskan itu cara-cara Zionis dan itu nggak disukai. Jadi ada Yahudi yang mereka hidup damai dengan kaum muslimin, Pak. Ya, ada apa namanya itu? Kartai itu apa namanya itu? Ya, yang unjuk rasa itu, yang ikut unjuk rasa, minta agar agresi Israel dihentikan itu. Bangsa Ibrani berasal dari anak Amir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam. Bangsa Ibrani ya. Ini Nabi Isa alaihissalam ya bahasanya. Bangsa Persia berasal dari anak Faris bin Lawud bin Sam. Jadi Sam, anaknya Nabi Nuh. Bangsa Kurdi, ya, bangsa Kurdi. Ini juga ada sekarang masih ya. Kurdistan ya. Bukan Kurdistan, Kurdi, suku Kurdi ya. Berasal dari keturunan Iran bin Asyur bin Sam. Sukunya Pak ya, suku Kurdi ya, atau yang disebut dengan Kurdi. Wallahu a'lam bishawab. Bangsa Arab berasal dari anak Sam ini. Jadi orang Arab ini ya ini turunnya Sam ini. Sedangkan Ham ini bangsa Sin atau Pakistan. Nah, betul, beda titik wajah-wajahnya. Ya. Berasal dari keturunan Kush bin Ham. Anaknya Ham, yang namanya Kush. Bangsa India berasal dari keturunan Kush bin Ham juga. Bangsa Qibti atau Mesir itu Qibti, berasal dari keturunan Qibtim bin Masr bin, nah, makanya Mesir ya, Masr bin Baisar bin Ham. Bangsa Az-Zanj atau Negro berasal dari keturunan Zanj dan sampai ke Ham. Jadi mungkin jenengan bisa lihat perbedaannya, rotok ireng lah gitu ya, kita manis gitu. Ya. Yafid ini bangsa Turk. Ya. Berasal dari keturunan Turk bin Kumar bin Yafid, termasuk diantaranya Tartar, Rusia dan lain-lain. Ini bangsa-bangsa tan gitu ya. Tajikistan, Uzbekistan, ya, Afghanistan. Ya. Wallahu a'lam. Ini ada Pakistan juga di sini. Mungkin campuran antara itu. Bangsa Sin, ya, Cina berasal dari keturunan Sini bin Mazuz bin Yafid. Ini menurut ahli sejarah ya. Kok iso ya Pak Ustaz ya, neliti gitu ya. Wallahu alam. Kita tinggal baca aja. Bangsa Franks ya, berasal dari anak Tubal bin Yafid. Bangsa Yunani berasal dari anak Yunan bin Yafid.
bangsa Ya'jud dan Ma'jud. Nah, ini yang belum muncul ya, maksudnya belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari anak Maghuh bin Yafid. Ada yang mengatakan orang-orang Ya'jud Ma'jud Gog and Magog kan gitu kan, kalau orang luar Gog and Magog ya. Gog and Magog. Ada yang tadi belum baca. Bangsa Arab berasal dari anak Sam. Hal ini telah disepakati oleh para ahli nasab atau genealogis. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bangsa Arab, fokus ke bangsa Arab. Bangsa Arab dibagi 3 kelompok. Nah, kira-kira yang masih bertahan sampai sekarang tuh yang kelompok yang mana? Arab Ba'idah kah, Arab Aribah, atau Arab Musta'ribah? Ya. Ada 3 kelompok atau 3 asal muasal bangsa Arab ini. Arab Ba'idah yang pertama, yaitu kaum Arab terdahulu. Kalau yang sekarang nih Arab apa? Arab maklum ya. Arab maklum. Arab terdahulu yang sejarahnya ini Arab Ba'idah yang tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit karena saking susahnya mencari melacak sumber-sumbernya atau keberadaannya. Seperti kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian Samud, kaumnya Nabi Hud. Kemudian Tosam, Judais, Amalik, dan lainnya. Kemudian Arab Aribah yang kedua, Arab Aribah. Ini dikatakan sebagai penduduk asli Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashdub bin Qahtan atau disebut Arab Qahtaniyah. Yang tempat aslinya adalah di Yaman. Qahtaniyah, Yaman. Sebelah selatan Jazirah Arab. Jadi agak mengarah ke Afrika kan, selatan. Kabilah yang terkenal di sana adalah Jurhum dan Ya'rub. Oke, nanti suku Jurhum ini kan masuk ke Mekah ya, masuk ke Mekah, Jazirah Arab. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi 2 cabang besar, yakni Kahlan dan Himyar. Nanti jadi asal muasalnya Aus dan Khazraj di Madinah. Nanti orang Arab tuh gini-gini tuh inget loh Pak. Makanya kalau mereka mau perang itu dulu itu kon anak sopo Kahlan gitu Pak. Oh gak situ. Oh udah perangan jadi masih ada semacam jadi mereka itu erat juga sebetulnya. Tapi itu kadang bisa dilupakan, dihapus dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Tapi kalau mengingat silsilah itu orang Arab ya jangan ditanya, Pak. Saya pernah ngetes. Murid saya itu orang Arab ya. Ada berapa banyak lah. Anak pertama saya tes. Tak suruh nyebutin nasabnya itu sampai ke kakeknya. Nah, mungkin jenengan tahu Pak Afif Bawazir. Nah, rumahnya di sini. Putranya itu namanya Ismail Taufik Ismail Bawazir. Ini Bawazirnya itu. Coba bacaan sebutkan nasabmu sampai mbahmu sampai kakek. Ismail bin Taufik bin Abdullah bin siapa tak hitung Pak. Oh nolak 12 loh kayak. Bawazir. Oh. Diajari kayak gitu kamu? Iya, memang gitu kalau Abi Umi ngajari. Oh, saya kira cuma anak ini yang bisa nyebut, Pak. Ini saya punya murid lagi, yang angkatan yang ketiga itu, namanya itu Aiman Arkan. Ya, anak sini, dekat-dekat Manarul situ. Man, coba kamu sebutin namamu sampai moyangmu sampai, Pak. Disebutin, Pak. Oh, yo anjen ya bener iki. Wong Arab iki cek iling ngembek mbae, iling sama buyut-buyutnya itu ditanamkan seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau yang Arab maklum, saya nggak tahu yang Arab maklum ya. Yang Arab
Loh, kita Indonesia, mohon maaf Indonesia, kita Jawa, Madura, penting nggak belajar kayak itu? Menurut saya penting, Pak. Yang prihatin tuh Pak, nggih ngapunten. Ini kejadian. Tawuran remaja Pak, anak SMA, tawuran pas orang tuanya didatangkan, didudukkan bareng, diurus baik polisi. Loh, kaget Pak. Loh, iki doler dhewe iki, konco dhewe iki. Ya Allah, lah itu Pak, kejadian kayak gitu. Ya bukan berarti kita ini dalam rangka asobia, tidak ya. Tetapi ada faedahnya. Ya, setidaknya kenapa sih Pak? Kalau kita ambil faedah ya, faedah dari surah Yusuf contohnya. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ini saya terapikan kepada anak-anak juga. Nah, tulisan namamu sama orang tuamu, tulis nama gurumu saya. Tulis kesalahanmu di kertas itu. Tak gitu Pak. Namanya anak-anak Pak, biar inget gitu. Biar nggak ngulangi. Loh Ustaz, kok papa saya, mama saya yang ditulis? Gak apa-apa, eling awakmu. Biar inget kalau kamu berbuat salah, kamu bawa nama baik mereka. Ditulis Pak, dipaksa. Awalnya itu cuma Nabil. Nama, nggak ada orang tua sudah, nggak disebut. Terus guru, Akil Salim. Loh, ini mana orang tuanya? Mana? Tulis. Jadi biar ada semacam tanggung jawab moral. Makanya orang Arab itu namanya cuma satu, Agil bin Ali. Rata-rata satu. Indonesia lega RT gak dipakai. Agil Salim, Muhammad Arkan, ya. Itu pun kadang nama orang tuanya gak disebut, ya, gak diikutkan, ya. Gitu Pak ya. Itu kebiasaan ya, tapi ya kenapa orang tua itu disebut? Karena dengan menyebut nama orang tua, setidaknya anak itu ingat. Persis seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau itu dihadapkan dengan ujian wanita, ya kan? Wanita ini sudah ngajak dia, laqad hammat bihi wa hamma biha, podo-podo senengnya iki. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya dia Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk dari Tuhannya. Nah, apa petunjuk dari Tuhannya itu? Di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu oleh Allah itu diketuk hatinya dengan perantaraan ayahnya. Maksudnya iling ayahnya, terbayang wajah ayahnya. Subhanallah, ini pelajaran. Makanya jeneng nama itu ya, Ustadz nama orang tuanya Surinto apa misalkan gitu, ya enggak apa-apa, tapi setidaknya disebut ya, diingatkan. Nah, kamu itu kemana-mana bawa nama baikmu dan nama keluargamu, nama ayahmu, cok sampai ngelakoni hal-hal sing membuat orang tua malu. Misalnya begitu tuh, nasihat lah ya. Lanjut. Kahlan dan Himyar tadi Arab Aribah atau Arab Qahta. Iya. Yang ketiga Arab Musta'ribah atau Arab pendatang. Yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam, ya. Yang mana Ismail ini sebetulnya dari mana Pak asalnya Ismail? Dari Palestina Pak, ya. Ibunya Palestina, ibunya Hajar itu adalah orang Mesir, ya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu orang Irak yang hijrah ke Palestina. Perhatikan alur hijrahnya itu. Dari Irak, Babilonia, ke Palestina, lalu ke Mekah. Ini 3 tempat yang perlu kita jelajahi ini sejarahnya kan gitu. Sudah Isya. Ya. Arab Musta'ribah ini adalah keturunan Nabi Ismail yang disebut pula dengan sebutan Arab Adnaniyah. Saat kaum Jurhum atau suku Jurhum dari bangsa Qahtan yang dari Yaman datang ke Mekah, mereka tinggal di sana, lalu mereka menikah di antara mereka menikah dengan Ismail. Pernikahan Ismail kan terjadi 2 kali itu ya, dengan suku Jurhum. Nah, yang pertama gagal, yang kedua sampai anak keturunannya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ini cukup nggih karena sudah Isya atau dilanjut? Lanjut dulu. Sebentar ya, lanjut dulu. Ya. Ini seru-serunya kok langsung dipotong kan enggak ya. Baik, sekarang Arab Baidah.
Arab Ba'idah yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Seperti kaumnya kaum Ad, kaum Nabi Hud. Oh, kaum Nabi Hud ya, tadi kebalik saya tadi. Ya, kemudian kaum Nabi Soleh, ya, kaum Samud. Kemudian kaum Madian dan Aikah, ya, ini kaumnya Nabi Syuaib. Ini sudah nggak bisa dilacak. Meskipun peninggalannya ini Pak, ini peninggalannya ini ya, mereka ini mahat bukit-bukit batu itu jadi rumah ya, jadi villa ya. Kalau peninggalannya ya ini masih ada di Jordania itu, Yordania. Kemudian Al-Aribah tadi, yang dari Yaman. Mereka berasal dari Yaman, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashyub bin Qahtan, ya, atau Arab Qahtaniyah, tempat tinggalnya di Yaman. Di Yaman, berarti selatan. Ini pengulangan aja. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dari mana? Beliau berasal dari kota Ur, daerah Mesopotamia atau Irak, di pinggir barat sungai Ufrat, dekat Kufah. Beliau menetap di sana, ya, sekian lama menetap di Mesopotamia ya, sampai dulu waktu SMP itu saya membaca buku sejarah itu, ya, peradaban Mesopotamia. Ya. Ternyata itu Nabi Ibrahim yang saya baca ya, nggak paham Pak saya. Babilonia. Soalnya buku itu nggak jujur Pak, nggak nyebut Nabi Ibrahim Pak. Saya bingung di mana Babilonia ini gitu. Jadi itu kayak ngawang-ngawang gitu. Mesopotamia itu di mana? Ngawang-ngawang nggak jelas bagi saya itu. Oh ngomong Nabi Ibrahim dari awal gitu ya. Yang jenis segitu itu ya. Mungkin izin nulis, mungkin bukan apa kan takut mungkin ya. Jadi dari Irak ini kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Haran. Haran itu juga masih di daerah Syam ya, dan Palestina hingga ke Mesir, kemudian kembali ke Palestina. Karena memang tempat tugas beliau itu di Palestina. Gambarnya ini Sungai Ufrat Pak ini. Ada Sungai Dajlah, Sungai Ufrat ya, Sungai Nil ya, sungai-sungai besar di dunia. Oh ini arah atau alur jejak hijrahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Mulai dari Babilonia, kota Ur di sini di Irak, Faris ini Persia, Irak, ya. Terus masuk ke Haran, ya. Masuk Haran itu sudah mendekati Suriah, ya. Halab sudah masuk Suriah. Terus melewati Dimashq. Kemudian masuk ke Al-Quds, ya, Palestina. Di sini ada Al-Khalil, makanya Nabi Ibrahim Al-Khalil ya. Di sini ada Hebron, ya, ada Haifa. Ya, itu kota-kota bagus-bagus, terkenal dari dulu, Pak. Ya. Cuma kita kan nggak familiar. Ya. Kemudian beliau ke sini. Nah, masuk ke Hijaz terus ya, Hijaz ini masuk ke kota Mekah dan seterusnya. Kemudian beliau balik lagi ke sini. Jadi ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, beliau balik lagi ke Al-Quds Palestina. Ya. Beliau sempat masuk ke Mesir ya, dan balik lagi ke Palestina dan seterusnya. Ini peta dakwahnya Nabi Ibrahim alaihis salam ya. Moga-moga kita juga seperti itu Pak ya. Jadi PCM Pakis ini melebar ya. Ya banyak ya. Jadi kalau misalkan digambarkan itu ya nggak cuma Pakis, Jajar, nanti kemana ya, menebarkan manfaat ya. Karena para nabi juga seperti itu ya. Beliau tidak tetap di satu tempat ya. Ya memang ada nabi-nabi yang menetap di satu tempat ada, tapi rata-rata mereka itu di
berhijrah ya, disuruh untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya. Cukup ayah bunda? Cukup nggih? Sementara nggih kita coba spoiler yang minggu datang. Spoiler yang bulan depan ya, kisahnya Nabi Ismail alaihis salam insyaallah. Ini ya, saya sengaja spoiler ya, istilahnya kasih bocoran cek wakil sing teko ya. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan ayah bunda, bapak ibu? Oke. Ternyata kesimpulannya luar biasa kan begitu. Saya baru ngerti kalau kita ini keturunannya Yafid, Kohton ya, Yaman. Oke. Ya Arab juga mereka, cuma namanya Arab Kohtoniyah ya. Ada Arab, nggak ada yang itu ada ya. Yang pertama yang sudah nggak ada Arab Baidah itu loh bang. Ya. Arab Baidah, Musta'ribah, apa satu lagi nya? Aribah, mohon maaf. Arab Aribah yang punah itu, Baidah itu yang dari Yaman, Musta'ribah itu yang turunan Nabi Ismail itu. Ya. Gitu. Cukup nggih? Nggih, moga-moga bermanfaat. Nggih, mohon maaf. Memang kalau belajar sejarah itu nggak bisa cepat-cepat ya. Harus pelan-pelan gitu ya. Yang penting nggak ngantuk lah ya. Nggak ngantuk. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.